Man ana, man ana, man ana laulakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita yang berada di dunia ini merupakan sebuah batu loncatan kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan kita di akhirat nanti. Akan tetapi kita sebagai manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang lumpuh tanpa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang tiada daya dan upaya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita memiliki kiat-kiat untuk selalu berusaha menjadi hamba-hamba yang sukses di akhirat nanti. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwasanya manusia itu di dunia terbagi menjadi 4 golongan. Apa saja itu mereka yang 4 ini? Yang pertama ialah golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia dengan ilmu pengetahuan dan keimanan. Maka dengan karunia rezeki ini, dia gunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Dia gunakan hartanya untuk bersedekah, dia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, dia gunakan hartanya untuk kemaslahatan sesama. Maka dalam hal yang demikian ini, mereka merupakan golongan manusia yang paling tinggi derajatnya untuk hidup di muka bumi dan termasuk golongan yang paling sukses di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Adapun perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menanam sebuah biji, dan dari biji ini tumbuh 7 tangkai, dan dari setiap tangkai tumbuh 100 buah. Dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwasanya dari setiap amal kebaikan dapat melahirkan amal-amal kebaikan yang lainnya berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka bagi orang-orang yang memiliki kekuatan, maka bagi orang-orang yang memiliki jabatan, maka pergunakanlah hartanya, pergunakanlah wewenangnya, pergunakanlah hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ia rezeki, akan tetapi dia memiliki ilmu dan keimanan di dalam hatinya, seraya dia memasang niat yang baik. Ya Allah, jikalau saja aku mempunyai harta yang banyak seperti Fulan bin Fulan, maka aku akan bersedekah. Jikalau aku mempunyai harta, maka aku akan membayar zakat. Jika aku mempunyai harta, aku akan menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Maka orang miskin yang hatinya baik ini, dia mempunyai pahala yang sama seperti orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka perbuatan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga ialah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniai ia berupa rezeki dan harta. Akan tetapi dia tidak memiliki ilmu dan keimanan. Akibatnya apa? Ia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
ia bermaksiat, ia berfoya-foya, ia menggunakan hartanya di dalam hal-hal yang merugikan sesama. Tidak banyak kita lihat orang dermawan, akan tetapi dia memamerkan namanya. Orang sumbang sana sini, akan tetapi kalau namanya tidak disebutkan, hasil sumbangannya ditarik kembali. Maka orang yang demikian ini di akhirat nanti akan mendapat pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki harta, akan tetapi dia tidak sadar bahwa di dalam hartanya terdapat hak-hak saudara-saudaranya yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat ialah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan rezeki. Kemudian mereka tidak mempunyai ilmu dan keimanan di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, seandainya aku mempunyai harta yang banyak, mungkin aku akan ikut berfoya-foya, mungkin aku akan ikut main judi, mungkin aku akan ikut mengadakan pesta-pesta yang tidak berguna. Maka orang ini bersama orang si kaya tadi yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, dosa mereka berdua sama. Dan mereka ini adalah seburuk-buruknya golongan manusia yang hidup di bumi. Maka tak heran di akhir zaman ini kita banyak menemukan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Seorang pemimpin yang tidak adil di antara umatnya. Orang yang kaya yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang miskin yang tidak mempunyai keimanan, maka dia mencuri harta di jalan yang tidak benar. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua yang senantiasa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kita menjadi hamba yang sukses di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.